Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai perbudakan spiritual, berbicara mengenai penghambaan, berbicara mengenai pemujaan, berbicara mengenai penyerahan diri seutuhnya kepada orang lain. Maka itulah disebut perbudakan atau budak. Apa itu budak? Hamba sahaya atau abd. Jadi sebagai seorang budak, hidupnya tidak merdeka. Hidupnya dikungkung, dibatasi, ditakut-takuti, bahkan gelisah karena selalu terancam. Walaupun judulnya Saya Senang. Tetapi pada hakikatnya dia takut. Dalam hubungannya dengan dunia perhabiban, maka perasaan-perasaan itu ada dalam budak-budak itu. Mereka selalu dihantui rasa takut, rasa tidak enak, dan rasa-rasa budak lainnya. Dimarahin, dikucilkan, dicuekin, disingkirkan, bahkan diancam dengan neraka dan kualat. Itulah jiwa-jiwa yang merana akibat dari perbudakan spiritual. Jadi apakah perbudakan spiritual ini berbahaya? Ya berbahaya, penjajahan namanya. Oleh karenanya pantas almarhum Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa orang-orang yang mendewa-dewakan, menyembah-nyembah, menghormati berlebihan para habaib itu adalah bentuk perbudakan spiritual. Jadi jiwa keagamaannya lah yang disandra, yang tidak bebas, yang terkungkung oleh dogma-dogma, doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, ancaman-ancaman dari para habaib. Luar biasa. Siapa dalam tanda kutip korbannya? Banyak, dari kalangan awam hingga ulama-ulama. Mereka semua tunduk, patuh, taat kepada para habaib atas nama ajaran agama. Yang padahal kalau mereka bedah lagi, teliti lagi, ajaran agama tersebut hanyalah akal-akalan atau dipelintir dalam upaya membesar-besarkan para habaib itu. Sebagai ahlul bait lah, sebagai darah nabi lah, sebagai warisan nabi lah, sebagai cucu-cucu yang berhak atas kemuliaan nabi lah, dan seterusnya. Semua didoktrinkan, semua diajarkan, dibungkus dalam ayat-ayat dan hadis, dan kemudian dilemparkan kepada para budak, sehingga mereka makin dalam terjerembab dalam perbudakan spiritual ini. Ini berbahaya, ini seperti penyembahan terhadap berhala akhirnya. Bagaimana keadaan orang yang menyembah berhala itu? Lucu. Dia buat-buat sendiri yang tadinya tidak ada. Jadi awalnya dia manusia bebas, manusia merdeka, manusia rasional. Kemudian dia mungkin bosan, mungkin apa itu istilahnya gabut. Dia membuatlah sesembahan. Daripada bengong, mending ada yang disembah, ada yang dituruti, ada yang ditaati, ada yang dia bisa ritual. Dia bisa mengekspresikan jiwa kerdilnya itu untuk menghamba. Maka iseng-iseng dia membuat sebuah berhala untuk dijadikan obat gabut tadi itu. Daripada bengong, gak ada yang disembah, hidup monoton, mending buat sesembahan. Sehingga yang tadinya dia merdeka, kemudian dia membuat sebuah berhala atau patung sesembahan, maka segera setelah patung itu jadi, maka dia berubah status menjadi hamba, menjadi budak, menjadi pelayan daripada sesuatu yang dia ciptakan sendiri itu. Ini kan bunuh diri atau iseng.
Yang tadinya dia merdeka, kemudian dia mulai ada ritual, dia mulai ada rasa takut, dia mulai ada rasa ingin melayani. Kalau lupa tidak melayani, dia stres, dia dihantui rasa takut, jangan-jangan sesembahan saya ini tidak rela, tidak ridho. Kemudian dia mulai mendedikasikan seluruh kehidupannya buat yang disembah itu. Maka sejak saat itu dia terikat dan tidak merdeka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang jatuh atau terjerembab karena ulahnya sendiri membuat berhala ini banyak sekarang ini. Jiwa-jiwa yang asalnya merdeka, belajar agama secara merdeka, secara bebas, tidak dikungkung oleh ancaman-ancaman pihak tertentu, tidak takut dengan doktrin-doktrin kualat pihak tertentu, tidak takut dengan ancaman neraka oleh pihak tertentu, hidup bebas beragama dengan senang dan nyaman. Maka ujuk-ujuk tadi itu gabut itu, dia mengangkat seseorang menjadi keturunan Nabi. Iseng amat. Tidak tahu juntrungannya, tidak jelas juntrungannya, siapa dia, keturunannya bagaimana, nasabnya bagaimana, cara nyambungnya bagaimana, hanya dengar-dengar dari orang, kemudian menjadikan orang itu sebagai dalam tanda kutip berhalanya atau sesembahannya atau pujaannya. Maka sejak saat itu jiwanya dikungkung, dibatasi, dipenjarakan oleh orang yang dia angkat itu sebagai keturunan Nabi. Dia sendiri yang membuat, dia sendiri yang repot. Karena dia sudah kadung memproklamirkan si Anu keturunan Nabi, maka dia tidak bisa bebas terhadap si Anu itu. Apapun maunya kan kuturut. Nah, apapun maunya si orang itu diturut. Apapun perintahnya diturut. Dia akan senang jika si Anu itu senang. Dia akan sedih jika si Anu itu sedih. Dia akan marah jika si Anu itu diapa-apain. Itulah perbudakan spiritual. Diangkat sendiri, repot-repot sendiri. Dalam bahasa Sunda, tamiang melit kabitis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ternyata misi Yai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah membebaskan warga pribumi Nusantara dari perbudakan spiritual para habaib Yaman ini. Orang antah berantah, mengaku keturunan Nabi, kemudian menjadi kasta tertinggi, ditaati, dihormati, dibela mati-matian, disembah-sembah, dipuja-puja oleh orang Indonesia yang tadinya merdeka. Itulah misi daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kita semua yang ingin mengangkat harkat dan martabat kemerdekaan muslimin Indonesia ini dari perbudakan spiritual yang dimaksud itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena dampaknya, efeknya sungguh dahsyat dari kalangan awam hingga orang-orang pintar pun kena semua. Terakhir Dr. Kiai Haji Fahru Razi mendadak linglung, cengengesan, ogah bicara ilmiah dan emosional dalam membela Ba'alwi. Beliau contoh budak yang dari kalangan intelektual. Belum lagi budak-budak dari kalangan grassroots, orang-orang awam yang juga sama karakternya, membabi buta siap mati. Inilah yang harus kita tolong, yang harus kita angkat dari penjajahannya ini, dari kejahiliahannya ini, dari perbudakan spiritualnya ini. Terakhir, tokoh intelektual dan kiai yang juga kesandung dengan pemujaannya itu adalah Gus Miftah. Ini Gus Miftah ini sebenarnya orang merdeka, ulama merdeka, ulama bebas-bebasan, tetapi kemudian mengangkat seseorang atau sebuah kelompok menjadi tuannya, menjadi sayyidnya, menjadi orang yang kastanya lebih tinggi dari dia, yaitu dari kalangan habaib sebagai keturunan Nabi. Dia puja, kena juga dia memuja-muja, menghambakan diri,
dan hilang kebebasan daripada mengkritik atau menyamakan orang tersebut dengan dirinya. Jadi beliau akan selalu membela, melindungi, dan takut dengan ancaman-ancaman dari para habaib itu. Itulah keadaan Gus Miftah. Tetapi seperti saya katakan tadi, akibat ulahnya sendiri, dia juga pusing sendiri, marah sendiri. Karena dalam tanda kutip majikannya itu atau berhalanya itu memusingkan dia. Apa baru-baru ini yang dia keluhkan? Ternyata sang dalam tanda kutip berhala itu mengganggu dia, mengganggu kebebasan dia, marah-marah kepada dia gara-gara tidak dihormati terus, gara-gara kurang penghormatan, kurang penghambaan, kurang ajen lah begitu. Atau dalam bahasa ritual kurang sajen. Kurang ajen dan kurang sajen, sesajen. Apa pasal? Ketika beliau ingin menghormati Kiai Nusantara, gurunya beliau yang lama tidak ketemu, kemudian datanglah si Habib itu, pujaannya itu, berhalanya itu, maka Gus Miftah berpaling. Artinya tidak menghamba, tidak menghormati berlebih, tidak menunjukkan pengabdiannya itu kepada Habib itu. Malah dia menoleh atau beralih kepada kiainya itu, gurunya yang bukan keturunan Nabi. Maka dengan serta-merta habislah Gus Miftah didamprat, dimarahin, dicap tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak sayang kepada keturunan Nabi, tidak ada adab kepada keturunan Nabi. Maka Gus Miftah dengan kejadian ini merenung, oh ternyata pemujaanku menjadikan aku tersandra, menjadikan aku tidak bebas, menjadikan dia tambah jumawa, tambah sombong, mengancam-ngancam. Wah, ini tidak beres ini. Ngaku-ngaku keturunan Nabi diguyuh pitik. Diketawain sama bebek. Akhirnya beliau dalam tanda kutip merevisi pemujaannya terhadap para habaib itu. Aku ke cucunya Kanjeng Nabi, alah diguyuh pitik namanya. Justru yang menghancurkan kehabaiban itu ya mereka sendiri. Contoh, pulau ini utang griya pulau utang pondok. Saya baru terima tamu kiai saya dari Lampung. Saya baru berbicara serius dengan kiai saya karena jarang ketemu. Ada tamu Habib datang, saya matur, Habib, afwan, saya tak ketemu kiai. Karena Habib ini biasa kan. Saya ketemu kiai saya, beliaunya belum saya temui lagi. Nesu-nesu, orang ngajari cucunya Rasulullah. Ini yang perusahaan sebenarnya. Maksud saya apa? Saya ini orang yang sangat menghargai dan menghormati habaib di tengah-tengah kontroversi habaib. Maksud saya, teman-teman habaib seperti ini harus juga menjaga dirinya sendiri. Awakmu saya ngomong, aku ini cucunya Kanjeng Nabi, alah diguyuh pitik lah. Nah awakmu ini cucunya Kanjeng Nabi, malah orang aku ngomong yang mengatakan aku cucunya Rasulullah. Cucunya Rasulullah kok ngambek? Lapar, rekengan, mutungan, orang panas. Dan mudah-mudahan beliau bisa beralih, berbalik kepada jiwanya yang merdeka itu, tanpa direpotkan untuk memuja-muja kepada para habaib di sekitarnya. Bolehlah kalau misalnya beliau takzim kepada habib tertentu karena akhlaknya, karena ilmunya, karena kesantunannya, bolehlah, kita semua pun begitu. Tetapi ketika semata hanya melihat cucu Nabi, keturunan Nabi, keluarga besar Nabi, itulah yang disebut perbudakan spiritual atau agama keluarga. Kita semua menghindari dari hal-hal seperti itu, karena Nabi pun tidak menganjurkannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.